Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, baiklah. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa ya, agar pembelajaran kita ini mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Silakan kepada Allah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan keluar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk kedua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak absen dulu ya. Lisa, Hadir. Azwa, Oke, Pak. Trianti, Hadir. Cindy, Hadir. Delsi, Hadir. Desti, Hadir. Petra, Petra ya, Gian, Ayo, Pak. Luki, Ayo, Pak. Karlina, Hadir. Neza, Hadir. Prananda, Hadir. Robin, Hadir, Pak. Romadi, Hadir. Sunanda, Adik, Serlia, Hadir. Sultan, Hadir. Tia, Hadir. Tamara, Hadir. Virgia, Hadir. Zepi, Hadir. Naiski, Hadir. Kani. Hadir. Ya. Jadi hari ini semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah, tidak ada yang lupa. Silakan yang belum rapi bajunya dirapikan dulu, tempat duduknya dirapikan dulu. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Silakan anak-anak silakan berdiri dulu. Kita nyanyikan sama-sama ya. sebagai bukti kecintaan kita terhadap NKRI. Ya, jadi inilah. Jadi sebelum pembelajaran harus diwajibkan menyanyikan lagu nasional. Minggu belakang
Masih ingat kita belajar apa? Lompat Jauh. jauh. Jauh, ya, ingat ya. Oke, selanjutnya Pak akan tampilkan poin-poin untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya narkoba. Nah ini, jadi hari ini kita akan belajar bahaya narkoba. Nafza ya. Nafza itu narkotika, Psikotropika. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang nafza? Ada yang tahu? Apa nafza? Nafza. Apa tadi? Seperti obat-obatan terlarang. Seperti obat-obatan terlarang. Ya, ulangan dulu. Gunakan. Tuh, ada lagi. Apa lagi? Ada lagi. Apa itu nafza? Ya, Samara. Apa nafza? Nafza adalah obat-obatan terlarang yang dapat merusak fisik dan jiwa seseorang. Obat-obatan terlarang yang dapat merusak jiwa dan fisik seseorang. Nah, itu tangan dulu nih. Jadi nafza itu singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan narkotika lainnya. Oke. Selanjutnya, apa itu narkoba yang kalian ketahui? Pernah dengar narkoba? Sering ya? Ya. Di televisi, kemudian di kehidupan sering dengar? Sering. Nah, itu ada banyak jenis-jenis narkoba ya. Salah satunya mungkin ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui? Sabu-sabu. Ada sabu. Sarapan bubur kan? Nah, ya ada sabu-sabu. Ada lagi? ganja, Ada? Ada Ganja. Ada ganja. Ya, benar sekali. Itu. Jadi kalau bicara tentang narkoba ini, Pak Rasa tidak asing lagi ya. Di kehidupan ataupun di kehidupan itu. Nah, jadi narkoba itu obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dapat mengubah pikiran dan suasana hati. Jadi narkoba itu bisa dimasukkan atau dihirup dapat merubah suasana hati. Itulah yang kecanduan yang sering kita lihat itu kan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, Pak akan memotivasi kalian dulu, ya. Perhatikan video berikut ini. Perhatikan bersama. Ya. Boleh. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 3 sampai 4 juta untuk
kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelengkap. Hanya tunggu, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungkan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jaga kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi tadi adalah video motivasi kalian tentang sehat. Nah, sekarang apa yang dapat dipelajari dari video motivasi tersebut? Apa kesimpulan dari video motivasi tersebut? Yang dari kalian tonton tadi, apa hikmah yang dapat kalian ambil? Ya, silakan. Cynthia. Yang saya kutip dari video motivasi yang Bapak berikan tadi adalah yang pertama, kita harus mementingkan kesehatan karena kesehatan tidak ternilai harganya begitu berharga bagi manusia. Yang kedua, tidak ada seseorang yang ingin menggantikan kesehatan kita, tapi akan banyak orang untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi jangan lupa untuk lebih memperhatikan diri sendiri. Yang ketiga, jangan terlalu pelit terhadap diri sendiri atau kesehatan karena sebenarnya nyawa itu sangat penting. Ya, bagus sekali tepuk tangan untuk Lydia. Ya. Jadi Lydia sudah sangat jelas ya dari hikmah video tadi bahwa kesehatan itu sangat penting, tidak bisa ternilai dengan uang. Apapun uang yang kalian miliki, kalau sudah sakit, uang itu tidak akan berarti apa-apa. Ya, jadi salah satu menjaga kesehatan kita yaitu dengan cara menjauhi narkoba. Karena lebih baik mengobati lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu dari video tadi. Oke, selanjutnya ya. Bagus. Nah, ini kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama tadi itu menganalisis berbagai peraturan perundang-undang serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika. Ya, psikotropika dan adiktif lainnya, penafsa. Terus yang tadi kedua, mempresentasikan. Kalian jadi nanti mempresentasikan hasil diskusi nanti. Terus IPK-nya menguraikan berbagai peraturan perundang serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika. Ya, itu yang IPK yang kedua itu ada mempresentasikan. Jadi presentasikan nanti. Berikutnya. Nah, ini ada tujuan pencapaian pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan metode atau model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengembangkan nilai karakter sikap, berani, percaya diri, kerjasama, gotong royong selama proses pembelajaran. Itu ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mempresentasikan berbagai peraturan perundang-undang tentang pengguna dan pengedar narkotika.
narkotika. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Oke. Nah, jadi pembelajaran hari ini ada manfaat untuk kalian. Salah satu manfaatnya yang pertama itu tentang menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kalian mengikuti pembelajaran hari ini tentang bahaya narkoba, lalu menambah wawasan kalian tentang pengetahuan narkoba itu apa, pengaruh narkoba itu apa, dampaknya narkoba itu apa untuk diri kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, terbentuknya karakter anti narkoba. Jadi setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini, kalian akan tahu dampaknya apa untuk kalian. Jadi dalam diri kalian akan tumbuh. Oh tidak, narkoba tidak. Ya katakan tidak pada narkoba. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, perubahan kesadaran diri. Jadi kalau selama ini kalian narkoba ini tidak terlalu bahaya. Jadi setelah mempelajari pembelajaran ini, dalam diri kalian ada kesadaran bahwa narkoba itu sangat berbahaya untuk diri kalian. Apalagi kalian generasi muda ya. Kalian generasi muda penerus bangsa ini. Kalian punya cita-cita. Ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi bidan, ada pengen jadi tentara, ada lagi pengen jadi PNS, ada banyak macam cita-cita kalian. Tapi apabila kalian menggunakan narkoba, itu kalian tidak akan tercapai cita-cita itu. Jadi untuk mencapai cita-cita itu jauhilah narkoba ini. Narkoba sangat berbahaya untuk kalian. Paham? Tapi kemarin cita-citanya, Pak saya ingin jadi bidan lah. Tapi tidak boleh nih, bidan itu untuk perempuan. Kalau laki-laki itu apa laki-laki? Dokter kandungan ada ya? Dokter kandungan laki-laki ada ya? Ada. TNI, polisi, jangan jadi korban ya. Salah itu. Nah, jadi kita harus jauhi narkoba ini. Ini manfaatnya untuk kalian. Oke, selanjutnya penilaian hari ini ada tiga komponen yang harus kalian tuntaskan. Yang pertama itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah untuk penilaian ini apa ada sikap. Sikap ini nanti Pak ambil dari proses pembelajaran kita hari ini. Ya kalian aktif tidak, bagaimana kerjasamanya, dan lain-lain ya. Kemudian pengetahuan. Nah untuk pengetahuan nanti Pak sediakan link, Pak kirim di grup WA kita. Nanti kalian buka link itu, kerjakan. Link itu untuk nilai pengetahuan. Kemudian keterampilan. Nah keterampilan ini Pak ambil nilai dari proses kalian presentasi, kalian aktifnya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, jujurnya bagaimana ya. Nanti itu untuk nilai. Oke. Ini kelompok kalian. Itu kelompok 1 Kamara, Desti, Atrianti, Virgia, Dian, Luki ya. Kemudian kelompok 2 ada Neza, Serlia, Alisa, Azwa, dan Naisti. Ketiga itu Zefira, Delsi, Detra, Prananda, dan Sunanda. Yang berikutnya ada Cindy, Carlina, Tia, Robin, Romadi, Sultan. Oke, kalian sudah duduk di perkelompoknya masing-masing ya. Tuh. Nah berikutnya bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke. Nafza. Nafza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, lainnya. Bagus. Nafza adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apakah narkoba itu? Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan,
dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan perilaku seseorang. Jadi narkoba itu apabila dimasukkan ke dalam tubuh kalian dapat mengubah suasana hati. Mungkin yang galau jadi tidak ya. Ya, itu satu contoh. Tapi narkoba ini banyak dampak yang tidak baik dalam tubuh kita. Berikutnya, narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Pak minta Firja, silakan baca apakah narkotika itu. Silakan Firja. Apakah narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Jadi narkotika itu bisa menggunakan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan itu sama dengan kecanduan. Ya. Oke. Terus yang kedua, Pak minta ini Reza, silakan baca Reza. Apakah psikotropika itu? Apakah psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropik melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Apakah zat adiktif lainnya atau obat berbahaya? Oke, jadi psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikotropik melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi mental dan perilaku kalian akan berubah. Ya. Tuh, yang berikutnya zat adiktif lainnya. Pak minta Karlina. Silakan Karlina dibaca. Zat adiktif lainnya obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang menggunakan dapat menimbulkan ketergantungan, yakin keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat di antaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Nah, jadi zat adiktif itu bahan lain dari obat bukan narkotika, bukan psikotropika. Ya, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Dan itu yang ini keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Nah, apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, di antaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Jadi zat adiktif ini salah satunya rokok. Jadi kalau tidak merokok akan timbul rasa yang luar biasa. Ya, jadi salah satu rokok itu berbahaya untuk kalian. Ini ada yang merokok? Ada tidak yang merokok? Apa yakin pokoknya kelas ini tidak ada yang merokok? Mulai hari ini. Terinspirasi ya. Oke. Nah, ini narkotika. Ya, narkotika. Coba Prananda bacakan. Narkotika. Narkotika, zat tergolong opioid, ganja, kokain, amfetamin. Jadi narkotika itu zat yang tergolong opioid, ganja, kokain, dan amfetamin. Itu ada poster macam-macam narkotika. Ada yang pertama itu ada ganja, ada sabu, ada ekstasi, Riklona. Terus ada lagi apa itu? Ada banyak ya, banyak macam narkotika. Ini contohnya. Yang berikutnya, psikotropika. Silakan Luki, silakan dibaca Luki. psikotropika, obat penenang diazepam, Proazepam, obat tidur, ditrazepam, estazolam, antipsikotik,
antidepresan. Jadi psikotropika itu obat penenang itu termasuk dari psikotropika. Nah ini ada poster contoh-contoh obat psikotropika. Bisa kalian lihat ada ekstasi itu, ada ekstasi. Itu bisa kalian lihat sendiri. Nah, nah ini ada zat adiktif lainnya. Ya, Pak minta ini Sultan, silakan baca Sultan. Ya, silakan. Zat adiktif Yang aditif tembakau, kopi, teh, minyak. dan tinggal. Ya, jadi zat adiktif itu yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari ini sering. Ya, contohnya itu ada tembakau. Tembakau itu terdapat di ada kopi, sering minum kopi. Ada teh. Nah, biasanya kalau udah ngopi itu minum teh. Ada tiner. Nah, jadi rokok, kopi, teh itu termasuk zat adiktif lainnya yang bisa menyebabkan ketergantungan, kecanduan. Nah, bisa kita lihat di rumah. Contoh orang tua kita biasanya kopi. Jadi kalau tidak kopi pagi itu rasanya ada sesuatu yang beda ya. Ada yang datang teh, mana teh nih? Apalagi rokok. Orang tua kita kalau tidak merokok marah kepada kita ya kalau tidak ada rokok. Ya, nah itu. Jadi mulai hari ini jelaskan kepada orang tua Pak, rokok itu tidak bagus. Karena jangan merokok. Di stop. Kalau tidak bisa di stop secara langsung berlahan. Kalau sehari biasanya 3 bungkus Pak, misalkan apa 1 bungkus saja kali ini. Ya terus pelan-pelan sampai hilang. Kalau untuk menghilangkan secara langsung itu udah sulit. Jadi solusinya dikurangi. Oke? Oke, ini kita sedikit lainnya. Nah, bersama kelompok nanti amati dan identifikasi penyebab bahaya narkoba dan apa upaya hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Jadi kalian nanti berkelompok diskusikan dengan kelompok kalian apa itu narkoba dan apa upaya hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba ya. Nanti akan tampilkan video film pendek tentang narkoba. Simak baik-baik dalam kelompok nanti diskusikan. Oke, paham? Paham. Nanti tentukan solusinya apa bagi pengguna itu agar kita tidak terdampak dari narkoba itu. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga, impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini buat supaya percaya diri lagi. Ibu supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga pernah mau di waktu. Sebentar ya Mas. Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu kan? Angga. Iya. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga, ada yang minta kopi. Kita
Sekarang ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya anda, Bu. Ini punya komandan. Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Akhir-akhir ini pegang Bapak sendiri. Tapi yang membantu nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Anda akan segera saya jelaskan. Boleh Pak bajunya? Iya, itu dijual, Pak. Oh iya Bu dijual. Masih bagus sih ya? Masih bagus boleh coba ya Bu ya. Berapa harganya, Pak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Kayaknya bisa ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Bu, Anda masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita runtuh. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kita lah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, sudah pada yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kita lah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Jadi sudah menonton tentang video narkoba ya. Ada banyak permasalahan dalam video itu. Nah sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Apa yang sudah kalian tonton itu ya, nanti kasih solusinya.
Nah, untuk LKPD sudah Pak letakkan di atas meja kalian, nanti kerjakan di LKPD ya. Nanti Pak kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Boleh kalian buka melalui HP, internet boleh ya, dari Google boleh kalian mencari. Kemudian ada juga bahan ajar di situ di meja kalian sudah Pak letakkan tadi. Silakan bagi waktu 15 menit, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, silakan. Ya, dimulai. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian apa yang kalian amati dari video tadi. Ya. Apa solusi bagi pengguna itu? Apa upaya hukum bagi pengguna narkoba dan pengedar narkoba? Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan diskusikan. Silakan. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan nanti Bapak yang bisa diskusikan nanti sama dengan kelompok. Guna untuk yang dulu belum menggunakan
Oke, kerjakan ya. Diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan cari di Google, di internet. Ya ini gimana? Ada kesulitan? Ya, silakan dari apa hukumannya mereka bagi pengedar dan semacam di video tadi kan ada itu pembelajaran tentang pengguna. Ya, ada pengguna tadi, ada pengguna pengedar, tapi pengedar tidak merespon si pengguna karena korbannya itu banyak jadi dari pengguna. Nah, hukumnya apa? Kalau pengguna itu apa hukuman? Kalau pengedar itu kita balik lagi mencoba pembelajaran kita. Silakan cari di internet hukuman pengedar ini beda ini karena jangan kalian samakan ya. Ini kalian samakan pengguna dan pengedar beda. Kalau pengguna beda, kalau pengedar itu ada denda. Diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Apa solusi penggunaan narkoba?
Selesai? Kelompok 1? Selesai. Dibagi. Bagi yang kedua? Kelompok 3? Ya, kalau sudah nanti tentukan ya siapa yang akan presentasikan di kelompok kalian. Ya Pak. Gimana? Selesai? Ini selesai. Untuk mana selesai? Ini bikin lagi. Ini Kita lagi. ya.
Dan ini foto ini. Gimana? Selesai? Kita sudah 15 menit untuk presentasi. Siapa yang keluar untuk presentasi? Nanti tentukan siapa di kelompok kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusi pelajaran hari ini. Bukan ya? Sudah? Selesai? Ini selesai ya? Ini selesai itu? Karina? Selesai? Dersi? Kelompok Dersi sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, silakan tentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Ya, nanti silakan berdiri, perkenalkan dulu dari kelompok berapa, siapa, kemudian jelaskan presentasi itu. Paham? Oke, siapa dulu? Kelompok dulu, siapa dulu? Oke, kelompok Netra ya, kelompok Dersi. Dersi, silakan. Yang lain, silakan perhatikan diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Netra Fayus, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi bahaya narkoba. Untuk jawaban pertama dengan pertanyaan, jelaskan bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap A. Bahaya terhadap fisik. Menurut hasil kelompok kami, yakni saraf akan terganggu sehingga mengakibatkan kejang-kejang, terkadang juga mengganggu sistem pernapasan, gangguan peredaran darah, juga sering berhalusinasi dan gangguan kesadaran. Yang kedua, bahaya terhadap kejiwaan. Dapat membuat pemakai kehilangan kepercayaan diri, tertekan, konsentrasi terganggu, juga membuat pemakai sampai terkena gangguan jiwa. Untuk bahaya terhadap lingkungan, yang pertama, pendidikan akan terganggu, merepotkan kedua orang tua, dan masa depan suram. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni tuliskan alasan memakai narkoba. Menurut hasil diskusi kelompok kami, terdapat beberapa gangguan seperti gangguan mental, gangguan moral, sifat impulsif, dan mudah terkena hasutan dari lingkungan sekitar. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bagi pengedar, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenakan sanksi pidana, penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati yang terdapat pada pasal 114 dan 132. Bagi pengguna atau pecandu, sanksi bagi penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi, dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika
Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Menurut hasil diskusi kelompok kami, pererat diri dengan keimanan, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah dan di lingkungan masyarakat agar membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan tepuk tangan ya. Banyak sekali hasil presentasi di kelompok Netra dan kawan-kawan ya. Selanjutnya, mana lagi? Ini, silakan. Siapa yang akan presentasikan? Nisa ya, Nisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan ulang hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Bahaya terhadap fisik. Bahaya terhadap fisik itu akan menimbulkan ketergantungan, gangguan mental, dan mengganggu kesehatan. Juga gangguan pada paru-paru, susah buang air besar. Bagian kedua yaitu bahaya terhadap kejiwaan, bersikap labil, introvert, dan penuh rahasia. Sering berbohong, juga suka mencuri, dan menjadi lebih sensitif dan tidak sopan. Bagian yang ketiga bahaya terhadap lingkungan. Di sini ada 2 macam lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada lingkungan keluarga, yaitu akan mengganggu keharmonisan keluarga dan membuat aib keluarga. Pada lingkungan masyarakat, itu akan mengganggu keamanan dan ketertiban, juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Pada poin kedua, mengenai alasan orang memakai narkoba, yaitu memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba, juga ikut-ikutan teman, mengikuti tren, dan merasa sudah dewasa. Pada bagian ketiga, mengenai sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Sanksi bagi pengguna itu tercantum dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, minimal 1 tahun pidana dan maksimal 4 tahun pidana. Sedangkan sanksi bagi pengedar yaitu pidana minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Sedangkan denda 400 juta minimal dan maksimal yaitu 10 miliar. Pada bagian keempat yaitu cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu mempererat diri dengan keimanan. Pribadi yang beriman akan menumbuhkan budi pekerti dan perilaku terpuji, seperti dapat membedakan yang benar dan yang salah, juga dapat menjauhi sesuatu yang membahayakan. Dari video tadi bisa kami ambil hikmah juga bahwa dukungan, kasih sayang, dan perhatian orang tua itu sangat berharga untuk anak. Dengan begitu anak akan merasa aman untuk membentuk diri lebih baik lagi. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tangannya. Oke, sekali kelompok Neza dan kawan-kawan sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, selanjutnya kelompok ini. Iya, silakan siapa? Robin ya. Silakan Robin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Nopriansa, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Desti Elvia, Cindy Delista, Carolina, Tia Octavia Sari, Sultan Raditya, dan saya sendiri Robin Nopriansa. Soal yang pertama yaitu jelaskan bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik, yaitu mengganggu mental, mengganggu kesehatan, dan memutus cinta. Bahaya terhadap kejiwaan, bersikap labil, cepat memberontak, dan introvert dan penuh rahasia. Dan yang terakhir, bahaya terhadap lingkungan, yaitu merongrong keluarga, membuat aib keluarga, dan menghilangkan harapan keluarga. Pertanyaan yang kedua yaitu tuliskan alasan memakai narkoba. Yang pertama yaitu coba-coba, ikut teman, penasaran, dan mengikuti tren. Soal yang ketiga, jelaskan sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Sanksi hukum bagi pengguna yaitu pidana minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun. Sedangkan sanksi hukum bagi pengedar narkoba yaitu pidana minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Dan denda 400 juta
maksimal 10 miliar. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan cara menghindari penyalahgunaan narkoba, yaitu pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan, serta budi pekerti, aktif mengikuti kegiatan keagamaan baik di sekolah maupun di rumah. Baiklah, itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Sudah disampaikan hasil diskusi dari kelompok Robin dan kawan-kawan ya. Ya, berikutnya yang terakhir itu kelompok Tamara dan kawan-kawan. Silakan, siapa yang akan mempresentasikan? Tamara ya, silakan Tamara. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tamara Mandari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik, terhadap kejiwaan, dan terhadap lingkungan. Bahaya terhadap fisik yang pertama yaitu saraf akan terganggu sehingga mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan merusak saraf keping. Narkoba juga bisa merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, dan terkadang juga mengganggu sistem pernapasan. Yang kedua yaitu bahaya terhadap kejiwaan. Bahaya terhadap kejiwaan yaitu dapat membuat pecandu atau pemakai narkoba kehilangan kepercayaan diri, kerja lamban, perasaan kesal dan tertekan, konsentrasi menjadi sulit, bisa membuat pemakai atau pencandu sampai terkena gangguan jiwa, kesulitan mengontrol emosi. Dan yang ketiga yaitu bahaya terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Alasan seseorang memakai narkoba yaitu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah trauma fisik maupun psikologis, riwayat gangguan mental, sifat impulsif, genetik, salah edukasi, dan terkena hasutan atau rayuan. Sanksi-sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba yaitu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana pada undang-undang tersebut mengatakan bahwa pencandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitas medis dan sosial, yaitu bagi pengguna minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun, bagi pengedar minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Cara menghindari penyalahgunaan narkoba yaitu yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba. Yang ketiga, pilih pergaulan atau teman yang baik. Dan yang keempat, lakukan kegiatan positif. Sekian hasil diskusi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terserah tepuk tangan dulu. Untuk hasil diskusi dari kelompok Tamara, baik sekali sudah menjelaskan secara detail ya. Dari sini ada yang bertanya? Silakan. Silakan yang ingin bertanya silakan tangan ya. Nanti bisa ada kelompok yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan jawab apa yang ditanyakan dari kelompok lain ya. Coba. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan di sini keaktifan kalian. Oke, Aisyah, silakan Aisyah. Apa yang ditanyakan Aisyah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 4 dengan pertanyaan bagaimana cara mencegah narkoba. Ya, terima kasih. Oke, dari kelompok 2 ke kelompok 4. Oke. Apa tadi pertanyaan? Bagaimana cara mencegah narkoba? Bagaimana cara mencegah narkoba? Silakan, kelompok 4. Oke, silakan Devi. Adapun cara yang dilakukan sebagai berikut: 1.
kampanye anti penyalahgunaan narkoba. 2. Melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba. 3. Melakukan program represif yang ditujukan untuk menindakkan para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Oke, luar biasa sekali dari pertanyaan Lisa dijawab oleh kelompok pertama dulu. Oke, jadi cara pencegahan narkoba itu tadi yang pertama ya, salah satu cara mencegah peredaran narkoba itu mensosialisasikan kepada masyarakat. Di sekolah diajarkan bahaya narkoba ini, dampak narkoba ini. Kemudian pemerintah juga mensosialisasikan, terus kalau bisa di stop peredaran narkoba itu dengan banyaknya razia di tempat-tempat hiburan ya. Itu peredaran narkoba itu sering berada di tempat-tempat hiburan. Itu, jadi silakan sering-sering razia nanti. Gitu. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Robin. Apa pertanyaannya, Robin? Baiklah. Saya ingin bertanya ke kelompok yang bisa jawab, silakan jawab. Kita tidak menunjukkan kepada siapa-siapa. Pertanyaannya yaitu, sebutkan ciri-ciri pengguna narkoba. Oke, sebutkan ciri-ciri pengguna narkoba. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ini, Delsi. Apa ciri-ciri pengguna narkoba? Semoga ciri-cirinya tidak ada di dalam kelas ini ya. Bahaya nih. Kalau ada ciri-ciri. Silakan. Prananda, apa ciri-cirinya? Sebutkan 3 ciri-ciri pelaku pecandu narkoba. 1. Suka menyendiri, jauh dari orang lain, pandangan kosong, cenderung pemarah, tidak suka diganggu atau dicampuri urusannya, kadang berbicara tanpa berpikir, kadang dalam keadaan yang dengan sadar. Oke, jadi terima kasih dulu untuk Prananda sudah menjawab. Ciri-ciri pengguna narkoba ya. Sudah jelas lah ciri-ciri pengguna narkoba itu salah satunya itu suka menyendiri, dijauhi oleh orang, kemudian ada lagi cenderung pemarah ya. Mentalnya terganggu. Salah dikit kita yang dimarah, salah dikit dimarah-marah. Pokoknya pengguna narkoba itu sering marah-marah ya. Tuh, ada lagi. Silakan. Luki. Apa Luki? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Luki, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa efek samping narkoba bagi kesehatan dan organ tubuh? Sekian, terima kasih. Apa efek samping kesehatan bagi organ dan tubuh? Jadi narkoba itu ada efek samping ya. Silakan, ada yang bisa jawab dari kelompok ini. Tadi sudah ditunjukkan kelompok ini ya. Ini silakan. Mungkin kelompok lain kalau ada yang bisa jawab silakan ya. Efek samping narkoba bagi organ tubuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efek samping dari narkoba terhadap kesehatan tubuh yaitu mual dan sakit perut yang menyebabkan penurunan berat badan, kejang-kejang dan stroke hingga kerusakan otak, penyakit paru-paru. Sekian, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah menjawab dari pertanyaan Luki tadi.
bahwa efek samping narkoba itu bagi tubuh ya pertama sekali jantung ya, otak, karena yang paling berpengaruh itu otak. Kalau orang sudah menggunakan narkoba boleh dikatakan seperti orang gila, linglung ya. Jadi otaknya sudah terganggu, ada banyak sebenarnya efek sampingnya itu. Ada mual-mual, sakit perut, kejang-kejang, jantung, dan lain sebagainya. Stroke juga, ya. Itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Robin. Ya, silakan Robin. Apa yang ingin bertanya Robin? Baiklah, saya ingin bertanya sekali lagi ya. Ya boleh, silakan Robin. Pertanyaannya itu sebutkan jenis-jenis narkoba yang kalian ketahui. Sebutkan jenis-jenis narkoba yang kalian ketahui. Ada yang bisa? Silakan, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Jenis-jenis narkoba. Silakan ini, Nesa. Silakan jawab Nesa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 mengenai jenis-jenis narkoba yang kami ketahui. Jenis-jenis narkoba yang kami ketahui yaitu ganja, sabu-sabu, morfin, dan juga opium. Itu saja. Ya, terima kasih Nesa sudah menjawab pertanyaan. Ya, luar biasa sekali. Tadi lebih menanyakan jenis-jenis narkoba. Dan Nesa, salah satu narkoba yang sering kita dengar itu ada sabu-sabu, ada ganja, ada ekstasi. Nah, 3 ini sering kita dengar ya, narkoba. Oke, diskusi hari ini selesai. Diskusi hari ini. Jadi narkoba itu atau nafza itu singkatan dari narkotika. Contoh narkoba tadi sudah disebutkan, ada sabu-sabu, ada ganja, ada ekstasi dan lain sebagainya ya. Kemudian contoh zat adiktif tadi apa? Contoh tembakau, tuh contoh zat adiktif, ada teh, ada kopi, ada tembakau. Tembakau ini ada di ya itu. Kemudian dampak hukum bagi pengguna dan pengedar. Tadi sudah kalian jelaskan. Dampak hukum bagi pengguna dan pengedar itu berbeda. Kalau bagi pengedar itu minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, atau hukuman mati. Ya, ada hukuman mati dan dapat denda. Denda minimal 4 tahun. Sampai sedangkan bagi pengguna hukuman penjara 1 tahun, minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Dengan catatan kalau bagi pengguna ini, kalau dia korban itu direhabilitasi. Seperti dari video tadi. Video tadi menjelaskan anak yang awalnya baik-baik, kemudian mengenal narkoba, coba-coba narkoba, akhirnya terkena kecanduan narkoba, keluarga berantakan, ya hancur, usaha rusak, orang tua bingung, sekolah putus, akhirnya anak itu lakukan rehabilitasi. Kemudian orang tuanya membimbing anak itu hingga sampai sukses. Ingat itu ya, hukuman bagi pengguna dan pengedar itu, Pak ulangi lagi, kalau pengguna 4 tahun sampai 12 tahun, kalau pengedar 4 sampai 12 tahun, denda 400 juta sampai 10 miliar, sedangkan pengguna 1 tahun sampai 4 tahun. Kalau jadi korban hanya direhab. Jadi itu. Oke, selanjutnya Bapak akan menilai pengetahuan kalian tentang bahaya narkoba ini. Nanti kalian jawab pertanyaan melalui Google Form. Silakan buka HP kalian. Itu sudah Pak kirimkan link, ya, link Google Form. Yang belum dapat link itu
silakan dikirim ya. Sudah. Oke, silakan. Ada yang tidak ketinggalan HP? Ada. Berapa orang? Ini 1, 2. Nah, yang ketinggalan HP nanti silakan bergantian dari teman yang sebelah ya. Silakan temannya dulu kerjakan. Setelah itu kalian HP-nya dikasih ke teman yang tidak bawa HP dan kerjakan. Waktunya 10 menit. Silakan kerjakan. Ya, sendiri-sendiri, jangan diskusi kelompok. Sendiri-sendiri, ini nilai pengetahuan kalian tentang bahaya narkoba. Silakan kerjakan. Jangan lupa tuliskan nama. Ya. Jangan lupa nama di kelas. Kalau sudah diselesaikan, jangan sampai tidak diselesaikan, nanti tidak tersimpan ya. Itu ada 2 sulit. Kalau sudah menjawab langsung sampai 5, itu di next ya. Harus diisi semua itu. Tidak boleh kosong. Kalau tidak, jangan lupa selesai. Itu jangan lupa selesai. Ya, kalau ada kesulitan jangan tanya ya. Mungkin kesulitan mengisi form, cara mengisi. Jangan menanya jawaban ya. Baru 3 orang. Ini 3 orang yang menjawab. Lagi 5 orang. This you. Ya, kita mengisi. Jawab ya. Tekan. 10. KKM kita 75 ya. Siap. Silakan. Ada 14.
2018. Jawab. Baru 18. Ya, yang sudah mengerjakan silakan HP-nya dikasih dengan yang semuanya tidak membawa HP ya. Tidak membawa HP atau tinggal ini, tidak ada kuota. Dipakai ya. Nah. Silakan. Sudah ada 18. Jalan. Lima lagi. Ya, jawab benar-benar ya. Ini untuk nilai pengetahuan kalian. Dua puluh. Dua lagi. Apa? Jawab, silakan. Lihat pengetahuan kalian. Satu lagi. Jawab, jawab ya. Sudah, 24 ya. Reza, Trianti, Alisa, Desti, Robin, Sultan, Tadi, Tamara, Azwa, Luki. Dan ini sudah paling terima. Sudah semua ya. Ini apa ya? Kalau ini muncul. Oke, kalian Tapi Amanda. Tadi ada blog. Lebih tertarik membuat kalau salah aku
Jadi tadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari link yang Pak kasih. Nah, dapat kalian lihat itu hasil dari jawaban kalian. Nah, di sini sudah Pak lihat itu ada beberapa anak yang belum melewati PKM. Itu yang pertama itu ibadah rendah, ya. Dari 10 soal yang diberi, Rapi bisa menjadi 7. Kemudian yang berikutnya ada Detra. Detra dari 10 soal cuma bisa menjawab 3. Nah, yang lain ya bisa menjawab dengan benar. Oke, untuk Rapi ya, Rapi dan Detra. Nah, untuk Rapi dan Detra remedial nanti Pak kasih tugas kerjakan malam ini. Nanti malam Pak tunggu batas jam 9. Pak tunggu tugasnya nanti kirim ke Pak melalui grup WA ya, atau chat pribadi grup ya. Banyak-banyak belajar. Detra sama Rapi. Oke, jadi selanjutnya ada yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini. Boleh menyimpulkan atau merefleksi pembelajaran kita hari ini, siapa? Oke, ini Zeki. Kirgia kalau saya. Ya, berdiri ya, silakan Kirgia refleksi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kirgia Mahaliza akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini menurut hasil pengamatan dia. Jadi tentang pembelajaran kita hari ini yang Nafza. Nafza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika, Nafza dibagi menjadi 3, yaitu alkohol, psikotropika, zat adiktif. Adapun hukuman-hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada pengguna dan pengedar. Bagi pengguna atau pecandu, hukum pidana minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Akan tetapi ada terkecuali bagi korban dari pengguna, yaitu hanya terkena sanksi rehabilitas di pusat rehabilitas narkoba. Kemudian untuk pengedar, bagi pengedar maka akan disanksi hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda minimal 400 juta dan maksimal 10 miliar. Adapun cara-cara untuk menghindari dari narkotika atau narkoba, yakni memilih pergaulan. Yang kedua adalah hindari rasa ingin tahu tentang narkotika. Yang ketiga, pilih pergaulan atau teman yang baik agar kita mendapat edukasi yang lebih baik. Yang keenam adalah hindari pergaulan malam. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kerja. Tepuk tangan dulu ya. Sudah merefleksi pembelajaran kita hari ini secara lengkap dan detail ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang bahaya narkoba. Nafza. Nafza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Terus, bagi pengedar narkoba itu hukuman sanksi hukuman itu 4 tahun maksimal 12 tahun atau hukuman mati. Ya, itu hukuman mati dan denda 400 juta sampai 10 miliar. Wah, itu banyak 10 miliar itu. Nah, gimana kita cari 10 miliar itu? Nah, sedangkan bagi pengguna itu 1 tahun sampai 4 tahun. Atau kalau
dengan itu pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa. Pembelajaran kita ini kalian semuanya aktif. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan belajar selanjutnya tentang pergaulan sehat. Ya, silakan yang lain pelajari di rumah tentang pergaulan sehat agar pembelajaran minggu depan dapat mudah selesaikan ya. Itu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tadi siapa yang doa adik? Nazwa ya. Silakan Nazwa pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Nazwa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nazwa sudah memimpin doa. Oke, jadi pembelajaran hari ini Pak tutup sampai di sini. Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.